belajar saling mendukung. Refleksi pagi 1862. Sebagai awal dari bagian penutup suratnya kepada jemaat Filipi, Rasul Paulus mengungkapkan sukacitanya. Mari lihat Filipi 4 ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Saudara-saudara, setelah beberapa lama tertunda karena adanya berbagai persoalan, jemaat Filipi akhirnya bisa mengutus Epafroditus untuk melayani Rasul Paulus serta membawa persembahan jemaat Filipi. Di dalam Tuhan, Rasul Paulus sangat bersukacita karena hati jemaat Filipi telah tergerak untuk ikut serta mendukung pelayanan Rasul Paulus yang sedang ada di tahanan kota Roma. Saudara-saudara, mengikuti teladan dari jemaat Filipi, kerinduan dan tindakan nyata untuk mendukung berbagai pelayanan haruslah ada dalam jemaat Tuhan di masa kini. Hanya saja, jemaat Tuhan sering kali terjebak pada sikap mementingkan kelompok sendiri saja, sehingga kita tidaklah peka akan kebutuhan di luar kelompok sendiri. Akibatnya, hampir semua sumber daya, baik dana maupun daya, tersedot untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja. Bahkan ironisnya, sering terjadi persaingan tidak sehat antar sesama pelayanan yang justru makin meredupkan kesaksian kita. Karena itu, marilah kita belajar saling mendukung antar sesama pelayanan. Janganlah kita hanya memperhatikan kepentingan sendiri saja. Belajar mencukupkan diri. Refleksi pagi 1863. Dukungan jemaat Filipi melalui Epafroditus sungguh disyukuri oleh Rasul Paulus yang berstatus sebagai tahanan, meskipun bantuan itu rupanya agak tertunda untuk disampaikan. Apa respons Paulus di Filipi 4 ayat 11 dengan adanya penundaan tersebut? Ini dia. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara-saudara, Rasul Paulus tidak kecewa ataupun menyesali keterlambatan datangnya bantuan dari jemaat Filipi tersebut. Di dalam segala keterbatasan karena statusnya sebagai tahanan di kota Roma, Rasul Paulus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada di dalam situasi dan kondisinya yang sulit itu. Ia tetap bersyukur dalam segala keadaan. Saudara-saudara, sikap tidak puas, merasa selalu berkekurangan, serta tidak bersyukur memang hal yang harus dihindari oleh setiap orang percaya, karena sikap ini akan mencuri segala sukacita dalam kehidupan. Rasul Paulus telah mengajarkan dan meneladankan untuk kita belajar mencukupkan diri dan tetap bisa bersyukur dalam segala keadaan. Untuk itu, kita sebagai orang percaya harus selalu menyadari bahwa Allah selalu menyertai kita, sehingga tidak ada satu hal pun yang bisa terjadi di luar pengetahuannya. Oleh karena itu, janganlah kita terlarut dalam rasa tidak puas yang menggerogoti hati kita. Marilah kita belajar untuk tetap bersyukur dan mencukupkan diri dalam segala keadaan.
Percaya Tuhan dalam segala keadaan. Refleksi pagi 1864. Rasul Paulus telah belajar untuk mencukupkan diri di dalam segala keadaan seperti yang terungkap di Filipi 4 ayat 12. Ku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara-saudara, dalam pelayanannya, Rasul Paulus telah mengalami situasi tenang dan berkecukupan, misalnya di Kisah Para Rasul 19 ayat 9, sewaktu ia mengajar selama 2 tahun di ruang kuliah Tiranus di Efesus, ataupun di situasi sulit, misalnya sewaktu ia mengalami badai besar dan karam kapal di Kisah Para Rasul 27. Saudara-saudara, Rasul Paulus memang telah mengalami berbagai keadaan, baik keadaan yang berkelimpahan maupun keadaan yang berkekurangan. Semuanya itu telah menempa Rasul Paulus untuk meletakkan pengharapan dan sukacitanya hanya di dalam Tuhan saja. Suka dan duka yang terjadi silih berganti dalam kehidupannya itu telah memperteguh imannya untuk hanya bergantung kepada Tuhan saja dan tidak bergantung pada hikmat dan kekuatan diri sendiri. Sikap inilah yang harus kita teladani dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, marilah kita menyandarkan diri kita pada hikmat dan kekuatan Tuhan saja, serta terus belajar percaya Tuhan dalam segala keadaan.